Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG masih naik 0,16% ke angka 7.433. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang secara pergerakan masih oke, tapi JP Morgan ternyata mulai menurunkan ratingnya. Bagaimana potensi saham di kedepannya, apakah masih layak untuk kita hold? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Sebelum saya mulai analisa, kita baca dulu satu artikel berita dengan judul Sinyal Wanti-Wanti JP Morgan ke saham JSMR. Jadi jika kita baca sekilas di sini, JP Morgan menurunkan rating terhadap JSMR dari overweight menjadi netral dengan latar belakang katalis yang terbatas untuk peningkatan pendapatan tahun ini. Jadi untuk menjadi catatan, JSMR mencatatkan pendapatan usaha sebesar 15,6 triliun sepanjang tahun 2023. Jumlahnya sebenarnya masih meningkat dibandingkan tahun 2022. Tapi sekarang coba kita lihat secara teknikal. Secara teknikal jika kita perhatikan JSMR sebenarnya trennya masih bergerak sangat tren. Jadi walaupun dalam beberapa minggu ini mulai sideways karena tertahan di resisten 5.500, tapi JSMR selalu kuat berada di atas support MA50. Setiap kali mengetes support MA50, JSMR selalu bisa bertahan dan melanjutkan kenaikan. Jadi sebelumnya bisa kita lihat support MA50 di sekitar 4120, satu pelan-pelan mulai naik, bisa kita perhatikan sini garis MA50 di sekitar 4690. Dan sekarang garis MA50 sudah dekat dengan harga 5000 yang merupakan support psikologis JSMR saat ini. Jadi untuk teman-teman sudah punya saham JSMR, menurut saya selama masih kuat berada di atas garis MA50, saham JSMR masih sangat layak untuk di hold. Jadi walaupun JP Morgan memberikan sinyal wanti-wanti dan menurunkan rating, cara tren ini saat ini masih sangat layak untuk di hold. Yang belum sempat entry pun menurut saya ini masih menarik untuk coba dipantau, karena saat ini masih berada di atas support 5200 dan di bawahnya masih ada support psikologis 5000. Jadi selama support 5000 tidak terlewati, JSMR secara tren jangka menengah masih sangat layak untuk di hold dan masih ada potensi untuk kembali naik mengatas 5500. Apalagi jika kita perhatikan di sini, pada perdagangan hari ini memang tidak naik dan turun, tapi di broker summary terpantau ini ada akumulasi. Dan asing memang hari ini terpantau melakukan distribusi. Tapi satu minggu ini bisa kita lihat asing masih masuk akumulasi. Dan untuk saham jasa marga, biasanya menjelang lebaran harganya berpotensi untuk melanjutkan kenaikan. Jadi untuk JSMR yang belum sampai entry menurut saya masih layak untuk dipantau. Tunggu di sekitar 5200, apabila masih bisa bertanda rebound, masih menarik untuk coba entry dengan target take profit jangka pendek di 5.500. Jadi apabila JSMR mencoba untuk break ternyata masih gagal, bisa pertimbangkan untuk swing trade karena cara pergerakan dalam beberapa minggu ini memang mulai sideways. Jika kita pantau ternyata satu minggu ke depan JSMR menembus 5.200 pun, ini malah kesempatan untuk coba tunggu di 5.000 yang merupakan support lebih kuat daripada 5.200. Jadi secara tren saat ini masih sangat layak untuk di hold dan masih menarik untuk coba dipantau. Dan sekarang saya akan coba update lagi saham Medco yang bisa kita perhatikan cara pergerakan saat ini masih lanjut uptrend. Hari ini masih naik lumayan tinggi 9% lebih ke 1450. Jadi sebelumnya memang sempat terkoreksi karena gagal naik di atas 1400, tapi bisa kita lihat mengetes 1300, Medco masih bisa bertahan dan melanjutkan kenaikan. Jadi cara pergerakan Medco saat ini bisa kita lihat sebelumnya berada di bawah garis EMA, tapi setelah naik kembali pergerakannya saat ini mulai uptrend. Jadi Medco masih ada potensi untuk menuju target di 1500. Apalagi candle hari ini masih sangat solid. Dan jika kita perhatikan di broker summary, asing masih terus masuk akumulasi. Kenaikan 9% ini juga masih ada akumulasi. Sehingga yang sudah punya menurut saya masih sangat layak untuk di hold dengan target take profit jangka pendek di 1500 apabila memang masih gagal break. Atau hold saja terus untuk saat ini dengan target stop di 1300. Jadi Medco masih berpotensi untuk lanjut naik menuju 1500. Apabila berhasil break, baru target berikutnya di 1600. Selanjutnya saya akan coba analisa saham Tekim yang jika kita lihat sampai saat ini masih kesulitan untuk menembus garis EMA 150. Sebelumnya mencoba untuk break ternyata gagal, tapi pada saat kembali mengatas garis EMA 50, Tekim masih bisa bertahan dari rebound. Dan kemarin hari Rabu sempat mengetes kembali garis EMA 150, tapi hari ini kembali gagal naik. Tapi candle hari ini memang candle merah, tapi pada saat penutupan Tekim masih berada di 6900. Dan cara pergerakan saat ini masih sideways. Apabila teman-teman masih hold, menurut saya saat ini masih layak untuk di hold karena support MA50 masih berupa support kuat. Dan cara pergerakan ada potensi untuk mulai reversal dari downtrend menuju uptrend. Jadi Tekim masih menarik.
Dan jika kita lihat di broker summary, asing hari ini melakukan distribusi. Dan di broker summary ini jika kita perhatikan ini terpantau masih ada sedikit akumulasi. Jadi Tekim yang sudah punya masih layak untuk di hold, yang belum sempat entry, paling aman adalah wait and see dulu, bisa buy on breakout apabila berhasil break garis EMA 150 yang saat di sekitar 7075, atau tunggu kembali di sekitar 6700 sampai 6725 untuk coba entry di sekitar daerah supportnya. Jadi ingat, cara pergerakan Tekim belum uptrend apabila memang masih gagal melewati garis EMA 150. Tapi jika kita pantau berhasil break, maka cara pergerakan Tekim akan mulai reversal dari downtrend menuju uptrend dengan target terdekat saat ini memang di 7200, tapi selama berhasil break dan bertahan di garis EMA 150, saya lihat Tekim masih berpotensi untuk lanjut naik menuju target berikutnya di 7500 sampai 7600. Dan selanjutnya saya akan coba update lagi INKP. INKP sebelumnya bisa kita lihat sempat naik di atas garis EMA 150, tapi karena candle pada saat kenaikan 1 Maret ini shadow-nya lumayan panjang, sempat menyentuh kembali garis EMA 150, sehingga ini sebenarnya belum terkonfirmasi break. Walaupun sempat menyentuh 9100 yang merupakan target berikutnya. Jadi saat ini 8800 masih berupa resisten. Garis EMA 150 yang saat ini di sekitar 8525 juga sebenarnya masih berupa resisten. Karena walaupun hari ini juga ditutup di atas garis EMA 150, juga ada shadow ke bawah yang lumayan panjang. Tapi secara pergerakan INKP juga masih oke, ada potensi udah mulai bergerak trend. Tapi jika kita perhatikan untuk INKP hari ini, kenaikan 1% lebih ini terpantau sebenarnya tidak ada akumulasi maupun distribusi. Tapi menariknya, asing 3 hari terakhir mulai masuk akumulasi saham INKP. Jadi INKP, apabila teman-teman sudah punya, ini masih sangat layak untuk di hold, yang belum sempat entry, saat ini menurut saya paling aman adalah coba tunggu kembali di sekitar 8500. Apabila INKP 1 minggu ke depan masih kuat berada di atas 8500, ini masih menarik untuk coba entry dengan target jangka pendek di 8800 sampai target lebih jauh di 9100. Atau hold saja terus apabila terkonfirmasi break garis EMA 150 dengan target lebih jauh di 9500. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknik analisis, bandarmologi, semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.